Halo para jomblo hati yang suka ngabisin nasi, berjumpa lagi bersama Oluh Siem di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin doakan semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. One Piece episode 1032-1033 sudah rilis guys, dan pertarungan habis-habisan pun dimulai. Episode 1031 kemarin, Otama berhasil menghentikan amukan Big Mom, yang mana pada saat Big Mom melihat anak kecil maka jiwa keibuannya muncul. Bahkan Big Mom menumbangkan Pejuan yang sedang mengejar Komachio. Bagaimana kisah lanjutannya? Ya, di episode ini, tepatnya di lantai 2 menuju kastil lantai 3, diperlihatkan para samurai Akazaya menuju tempat pertempuran. Di sana, Izo mulai memperhatikan tangan Kiku karena mulai khawatir jika Kiku sudah tidak bisa bertarung sebab luka yang dialaminya. Lalu Kiku menjawab jika hanya luka seperti ini baginya terasa gatal. Maka dari itu tidak akan mengurangi kemampuan bertarungnya sama sekali karena ia seorang samurai. Jika dibandingkan dengan kehilangan Izo dahulu, itu lebih menyakitkan. Yang mana pada waktu itu, Izo keluar dari Wano untuk mengejar Oden yang hendak bergabung dengan Shirohige. Ditambah lagi, Izo menjadi bagian dari bajak laut Shirohige. Mendengar hal itu, Izo pun meminta maaf karena kepergiannya dahulu tidak memberitahukannya. Sementara Kawamatsu yang penasaran akan dunia luar, ia bertanya kepada Izo tentang pendapatnya jika suatu hari nanti negeri Wano membuka diri ke dunia luar. Izo menjawab bahwa mereka akan membicarakannya nanti besok pagi jika kita semua masih hidup. Mendengar jawaban dari Izo, sepertinya itu akan terasa sulit, mengingat pertempuran saat ini adalah pertempuran hidup dan mati. Kemudian Kinemon memerintahkan para samurai Akazaya untuk berpencar, mengingat pertarungan mereka melawan makhluk terkuat di bumi. Maka dari itu ada banyak titik pasukan yang memerlukan bantuan. Sementara dirinya menuju ke tempat Momonosuke berada untuk menghentikan Kanjuro yang ingin membunuh pimpinannya. Mereka semua pun berpencar. Sementara Kiku mengikuti Kinemon dan berkata jika dirinya lah yang akan menghabisi Kanjuro seorang diri. Sementara Nekomamushi saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan Sicilian dan Baratie. Di sana Sicilian menceritakan tentang Pedro yang telah mati saat menolong Luffy di wilayah Big Mom, yang mana kematian itu disebabkan oleh salah satu anak Big Mom, yaitu Perospero. Baratie meminta Nekomamushi untuk melawan Perospero, yang mana pada saat ini Wanda dan Carrot sedang kewalahan melawannya. Mendengar hal itu, Nekomamushi marah bercampur senang, mengingat jasa Pedro terhadap bajak laut topi jerami begitu besar. Kemudian ia pun terbang ke tempat Perospero berada, meninggalkan Sicilian dan Baratie. Lalu Shin beralih ke tempat Momonosuke, Shinobu, dan Yamato. Yamato berkata jika dirinya akan pergi keluar membawa boneka sebagai umpan, mengingat penglihatan Meris terhubung dari satu Meris ke Meris lainnya, agar Momonosuke dan Shinobu tetap bersembunyi di ruangan itu hingga Kinemon datang. Kemudian Yamato bertanya tentang keadaan di atap kubatan korak raksasa. Momonosuke pun menggunakan kekuatannya untuk mengetahui keadaan di atas, yang mana jika suara yang ia dengar saat ini tersisa 2, dan suara Luffy juga sudah semakin melemah. Yamato mulai menyadari jika pertarungan di atap kubatan korak raksasa menjadi 1 lawan 1 antara Luffy versus Kaido. Yamato pun bergegas menyusul Luffy. Sementara Momonosuke membaca jurnal perjalanan ayahnya ketika berada di dunia luar, hingga membuat Shinobu penasaran. Lalu Shin beralih ke lantai 2, diperlihatkan Sanji sedang mencari Momo, Shinobu, dan Kid. Namun Kid berada tepat di depannya. Ia sedang menghabisi bawahan Kaido sendirian. Tak berselang lama Sanji melihat Zoro, Zeus, dan Law yang jatuh dari atas akibat kekuatan Shambles milik Law, karena Law berpindah dengan objek yang terbang. Sanji pun dengan sigap menangkapnya. Sanji yang melihat Zeus, ia bertanya mengapa Zeus tidak bersama Nami. Namun Zeus hanya diam dan pergi begitu saja. Sementara Law yang ditolong oleh Sanji merasa beruntung karena Sanji datang di waktu yang tepat. Kemudian Law meminta Sanji untuk merawat Zoro karena Zoro mengalami patah tulang sebanyak 20-30 bagian di anggota tubuhnya. Mendengar hal itu, Sanji pun kesal. Ia berkata kalau ia bukan dokter dan ia juga tidak ada waktu untuk merawatnya. Namun Law pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua, karena Law sedang bergegas ke arah Big Mom untuk membantu Kid. Walaupun Sanji sangat kesal, Sanji pun tetap merawat Zoro dengan meliliti perban ke seluruh tubuhnya seperti mami. Di sana, Sanji bertanya apa yang terjadi kepadanya dan bagaimana keadaan Luffy. Zoro menjawab jika luka yang ia dapat sekarang diperoleh dari Kaido dan Big Mom.
Sepertinya Luffy juga menyadari sesuatu yang penting, sehingga Luffy membiarkan dirinya ditinggalkan sendiri. Sanji yang mendengar itu pun mereka berdua sepakat jika Luffy bisa mengalahkan Kaido. Kemudian Sanji menggendong Zoro yang dibalut perban hendak ke tempat Momonosuke berada. Di sana Sanji nampak tidak senang membawanya karena pasukan Kaido yang hendak menangkap mereka berdua. Situasi itulah yang sangat merepotkan. Ditambah lagi Zoro mengompor-ngomporinya dengan berkata jika Sanji terlalu lama mengalahkan musuh-musuhnya. Tak lama berselang, saat Sanji bertemu Kawamatsu dan Izo, di sana Kawamatsu bertanya tujuan Sanji. Sanji menjawab jika dirinya akan pergi ke tempat Momo berada. Kawamatsu berkata untuk tidak khawatir dengan keadaan Momo karena Kinemon dan Kiku sedang bergegas ke sana. Sementara Zoro yang mendengar percakapan mereka, Zoro pun menyarankan mereka untuk pergi ke lantai pertunjukan. Akhirnya mereka semua pun sepakat dan bergegas ke sana. Sementara di lantai pertunjukan itu sendiri terlihat Chopper yang sedang menghadapi Queen. Di sana, Chopper sangat marah karena Queen menggunakan virus untuk membunuh musuh-musuhnya. Chopper pun menjitak-jitak kepala Queen. Namun pertarungan mereka terhenti ketika Perospero memanah Chopper dengan kekuatan buah iblisnya. Dan di sana, Perospero mengungkapkan jika sekarang bajak laut Big Mom dan Kaido telah beraliansi. Queen yang mendengar hal itu bukannya senang malah marah karena mengganggu pertarungannya dengan Chopper. Beralih ke tempat Big Mom, Pejuan yang melihat adiknya ditumbangkan oleh Big Mom, ia sangat kesal. Karena sebagai aliansi harusnya Big Mom berpihak kepada Ulti dan Pejuan. Sementara Nami dan Usopp mengadu domba mereka berdua agar Big Mom dan Ulti saling bertarung, namun gagal. Usopp pun menyuruh Komachio untuk kabur, namun Ulti mengejar mereka yang hendak melarikan diri. Ulti pun melumpuhkan Komachio karena kesal mengejar-ngejar Komachio yang selalu melarikan diri. Sementara Otama mencoba menghentikan Ulti agar tidak menyakiti Komachio karena Komachio adalah salah satu sahabatnya. Melihat hal itu, dengan teganya Ulti berbalik menyerang Otama hingga pingsan. Serangan Ulti melawan anak kecil membuat Big Mom dan Nami sangat marah. Nami pun menyerang Ulti dengan petirnya. Di sana Nami memutuskan untuk melawan Ulti, bahkan ia tidak peduli lagi walau Big Mom berada di sana. Serangan level petir milik Nami sekarang tak bisa membuat Ulti tumbang. Ulti pun bangkit. Kemudian Nami menyerang Ulti kembali dengan tornado tempo miliknya. Namun saat itu juga Ulti bisa menghindar dan menangkap Nami. Di sana juga Ulti berdebat dengan Big Mom, bahkan ia merasa paling benar setelah apa yang ia lakukan terhadap Otama. Saat Ulti akan menghantam Nami dengan kepalanya, tiba-tiba Tama sadar. Namun saat itu juga Big Mom ikut campur menyerang Ulti dengan menggunakan gabungan Homies, Hera, Napoleon, dan Prometheus. Terciptalah serangan busur panah bernama Master Hu. Ya, serangan Big Mom berhasil menghantam Ulti sehingga Ulti tumbang seketika tanpa perlawanan. Hal ini membuat terkejut semua orang yang ada di sana. Mereka sadar jika serangan Yonko sangat berbahaya. Sementara Nami dan Usopp yang selamat berkat Big Mom, mereka juga mustahil bisa mengalahkan Big Mom. Nami dan Usopp pun kabur menyelamatkan diri dengan meninggalkan Komachio sendiri. Dikarenakan Komachio tidak sadarkan diri akibat serangan Ulti tadi, karena mustahil bagi mereka jika harus mengobati Komachio. Saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah lari menyelamatkan diri sambil membawa Tama. Di tempat itu juga Zeus berada di sana sedang memperhatikan Big Mom. Zeus sangat mengerti jika dirinya akan disingkirkan, mengingat Big Mom telah memiliki homies baru pengganti Zeus. Saat Nami melintas di depan Zeus, Zeus memanggilnya, namun Nami seakan tak peduli. Ia pun sadar jika Nami tak peduli dikarenakan Zeus pernah akan membunuhnya. Tak lama berselang, Big Mom datang menghampiri Zeus. Zeus berkata bahwa ia senang karena memiliki anggota baru. Namun Big Mom menjawab bahwa dirinya tak membutuhkan Zeus lagi sebagai senjatanya. Kemudian scene beralih ke pertarungan Luffy versus Kaido. Terlihat benturan Hosoka Haki di atap kubah tengkorak raksasa yang sedang berjalan menuju ibu kota bunga. Di sana Luffy menggunakan Gatling-gunnya yang dilapis Hosoka Haki, namun tidak mempan. Dilanjutkan dengan Gomu Gomu no Grizzly Magnum. Awalnya Kaido menahan serangan Luffy dengan gada besinya, namun serangan Luffy yang sedikit kuat, Kaido pun mundur ke belakang.
Kaido nampak senang dengan pertarungan itu. Kaido pun menyuruh Luffy untuk tersenyum menikmati pertarungannya. Namun Luffy menjawab kalau Kaido harus tersenyum sendiri karena dirinya tak ingin tersenyum di atas penderitaan orang lain. Kemudian Luffy melanjutkan serangannya dengan tinju yang dilapisi Housoku Haki. Namun serangan itu belum bisa sedikit pun melukai Kaido. Luffy pun harus terbang ke udara akibat gada besi milik Kaido yang menghantamnya. Di sana Luffy belum menyerah. Kemudian Luffy melanjutkan serangan bertubi-tubi ke arah Kaido. Serangan itu pun belum dapat menggeser Kaido walau sejengkal. Ternyata kekuatan Luffy mulai melemah akibat terlalu banyak menggunakan Housoku Haki. Akibatnya Luffy yang ditumbangkan. Saat detik-detik terakhirnya, Luffy mencoba bangkit kembali dan akan menghajar Kaido dengan tenaga yang tersisa. Kemudian keduanya saling beradu serangan. Luffy pun terjatuh dari atas pulau Onigashima dan tenggelam ke lautan. Sementara Kaido yang sedikit kagum karena Luffy sudah bisa menguasai Haki Raja ke level yang lebih tinggi. Hingga Kaido merasakan semangatnya pertarungan yang selama ini tidak ia rasakan sebelumnya. Namun ia juga merasa kecewa karena ia tidak memenggal kepala Luffy dan mengumumkan pemenangnya. Jika tidak, maka Luffy akan terus bermimpi bahwa Luffy bisa menang melawan Kaido. Episode 1033 pun berakhir. Oke kawan-kawan semua, segitu dulu episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode lanjutannya di channel Mimin. Oke guys, see you next video. Bye bye.